Itu dia, kita harus punya tujuan hidup, kita harus punya target hidup mulai dari selama SMA, kita mau ngapain aja. Tujuan kita di SMA itu apa aja. Lulus dari SMA kita mau lanjut ngapain. Kuliah, misal kuliah di bidang apa, jurusannya apa. Nanti ketika berkarir, kalian mau berkarir di bidang apa. Oke. Kalau dari remaja seusia kalian malas untuk mengembangkan diri, maka kalian sebenarnya mengorbankan fase-fase emas pengembangan diri di usia remaja ini. Yang pertama ada bilingual ya, program bilingual. Maka kalian ada English Day gitu ya. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan yang kaitannya sama pembiasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Terus ada juga tahasus. Nah, ini juga bisa mengembangkan diri kalian di bidang tahfidz, karena sekolah kita adalah sekolah pondok tahfidz ya, PPTQ SMA ITH Salam. Maka ada sarana untuk santri-santri yang ingin menyelesaikan hafalannya sampai 15 juz, sampai 30 juz, itu difasilitasi sama sekolah lewat program tahasus gitu. Ada juga bimbingan OSN sama bimbingan KTI. Ada juga yang tadi belum disebutkan, ada program BPI atau Bina Pribadi Islami. Kalian kan setiap Selasa sore agendanya apa? Melingkar ya, melingkar BPI bersama pembinanya masing-masing. Di situ ada penanaman karakternya juga. Kalian bisa lebih menguatkan dan bisa mengembangkan selain wawasan keislaman juga penanaman karakter di situ. Kalian juga diingatkan tentang ibadah hariannya. Kalian berlatih untuk bisa kultum. Kalian juga di sana ada sesi diskusi dengan pembimbing dan teman-teman. Nah, itu semua baik untuk pengembangan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih para pendengar setia Obsesi? Kembali lagi dengan aku Via. Aku Biba, dan kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik dan gak ada habisnya untuk dikulik, yaitu seputar self-development. Untuk menambah keseruan obrolan kita kali ini, tim podcast Obsesi sudah mengundang ustadzah yang hebat banget menurut kita. Dan beliau adalah Ustadzah Sina. Assalamualaikum Ustadzah Sina, boleh dong disapa penontonnya? Waalaikumsalam warahmatullahi via Bibah dan para pendengar setia podcast Obsesi. Gimana nih kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah sehat, sama kayak kalian, sehat, semangat, dan ceria. Alhamdulillah. Sedikit informasi tentang Ustadzah Sina. Beliau adalah wakil kepala sekolah SMA ITH Salam, bidang kesiswaan, dan sewaktu kuliah pernah menjabat sebagai wakil ketua BEM, dan sampai sekarang beliau sebagai seseorang yang terus mendorong untuk melakukan self-development. Oke, kita kan akan ngobrol-ngobrol ya Us. Nah, tema kali ini tuh kita mau bahas tentang self-development. Nah, saya bisa jelasin tuh self-development tuh apa gitu. Oke, self-development ya. Jadi self-development itu adalah sebuah proses atau upaya kita untuk mengembangkan kualitas diri kita. Tujuannya buat apa? Ya tujuannya biar kita bisa menggapai tujuan hidup dan tentunya bermanfaat. Nggak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke. Ngobrolin tentang self-development, penting nggak sih self-development buat kita? Oke, kalau ditanya penting atau enggak, maka jawabannya penting banget ya, penting pakai banget. Apalagi kalian masih remaja, masih kelas 2 SMA. Justru di fase ini adalah fase terpenting kalian untuk meningkatkan atau mengembangkan diri. Kalau bicara self development itu kan maka itu adalah kunci kita untuk meningkatkan kualitas diri. Maka di fase kalian SMA ini justru kalian perlu melakukan banyak sekali kegiatan atau mengikuti agenda-agenda di luar sana maupun agenda di dalam pondok yang tujuannya adalah untuk mengembangkan diri kalian sendiri. Maka penting banget setiap ada acara, ada kegiatan atau ada program-program baik di sekolah maupun di luar sana, penting untuk kalian ikuti. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengembangkan diri kalian. Ya, saya nyebutnya pengembangan diri aja ya Us ya. Kalau self development kayak susah gitu. Oke, boleh banget. Bilang aja pengembangan diri gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau kita menerapkan pengembangan diri di diri kita sendiri itu gimana Us caranya? Oke, kalau bicara cara untuk mengembangkan diri, maka yang utama dan yang pertama adalah kita wajib mengenali diri sendiri dulu. Kita harus tahu apa potensi kita, atau dimulai dari pertanyaan paling dasar, apa sih yang kita suka?
bidang apa yang paling kita minati. Nah, dimulai dari hal yang paling sederhana itu. Setelah mengenali diri, kita juga perlu untuk punya tujuan hidup. Via Habibah pasti punya tujuan hidup kan? Ya, punya. Oke. Punya cita-cita kan? Punya. Oke. Insyaallah. Sudah punya target setelah lulus SMA mau ngapain? Kalau itu masih ragu antara ini sama ini sih, Us. Oke. Masih, tapi Tapi sudah ada beberapa opsi Yes. gitu ya. Nah, itu dia, kita harus punya tujuan hidup, kita harus punya target hidup mulai dari selama SMA, kita mau ngapain aja. Tujuan kita di SMA itu apa aja. Lulus dari SMA kita mau lanjut ngapain. Kuliah, misal kuliah di bidang apa, jurusannya apa. Nanti ketika berkarir, kalian mau berkarir di bidang apa. Nah, kita harus punya tujuan itu. Selain itu, kita juga harus punya tujuan untuk bermanfaat buat masyarakat, kayak gitu. Jadi kalau bicara karir, maka nggak bicara tentang apa aja yang penting untuk kita atau apa aja manfaatnya buat kita, tapi lebih dari itu apa manfaatnya untuk masyarakat luas gitu ya. Tadi setelah mengenali diri sendiri, kita harus punya tujuan hidup. Yang ketiga adalah mulai prakteknya apa, kita nggak boleh bosen namanya baca buku, memperluas wawasan ya. Memperluas wawasan itu kan selain dari baca buku, kita juga perlu untuk diskusi, sharing, dan mungkin silaturahmi kepada orang-orang yang menurut kalian punya banyak wawasan, punya banyak pengalaman untuk bisa diambil pelajarannya gitu ya. Selain baca buku, cari pengalaman juga, kalian perlu untuk aktif terlibat di banyak kegiatan, baik itu kegiatan di sekolah maupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Karena sebanyak apapun ilmu yang kalian punya, tapi kalau kalian nggak melakukan kegiatan, nggak berjejaring, nggak berkolaborasi baik sama teman di pondok maupun di luar sana, maka eman-eman sekali ilmu yang kalian punya gitu. Maka yang langkah keempat itu berarti aktif untuk berpartisipasi di kegiatan gitu. Ustazah kan tadi udah ngomongin tentang self development tuh gimana caranya. Dampak dari buat kita yang nggak bisa ngelakuin self development tuh apa sih, Us? Oke, dampaknya ya. Yang jelas yang akan kelihatan banget dampaknya bagi anak-anak yang nggak mau mengembangkan diri, maka dia akan stuck, dia akan terjebak di kemampuan yang itu aja, kemampuan yang nggak berkembang kayak gitu. Namanya aja pengembangan diri, maka kalau kita nggak melakukan ya kita nggak berkembang. Nggak berkembangnya dalam hal apa ya, dalam semua sisi kehidupan. Apalagi gini, kita kan sekarang hidup di era yang serba teknologi canggih gitu ya. Perkembangan dunia itu cepet banget. Kalau kitanya nggak mau belajar, kitanya nggak mau berkembang, maka kita akan tertinggal gitu. Maka dampaknya kita tertinggal dalam hal apa? Dalam segala hal. Misal tertinggal untuk mengetahui wawasan, ilmu, tertinggal untuk memiliki atau menjalin relasi gitu kan. Bahkan sampai tertinggal informasi-informasi penting di sekitar kita. Oke. Kalau dari remaja seusia kalian malas untuk mengembangkan diri, maka kalian sebenarnya mengorbankan fase-fase emas pengembangan diri di usia remaja ini gitu ya. Jadi gini nih, besok pas sudah lulus SMA, kalian kuliah, kalian ketemu dunia yang luas banget dan beragam gitu ya. Apalagi nanti lulus kuliah, kalian udah menjadi bagian dari masyarakat, kalian terjun di masyarakat. Bayangkan kalau kalian gak punya skill tertentu. Bayangkan kalau kita tidak terbiasa berkolaborasi dengan orang, kalau kita tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang, kita nggak terbiasa untuk melakukan banyak kegiatan, maka kita akan susah untuk beradaptasi di lingkungan yang baru gitu. Apalagi kalau kaitannya sama karir, sama cita-cita, maka penting banget buat ngembangin diri. Misal nih contohnya Via atau Bibah nih, kalian cita-citanya apa? Kalau ditanya cita-cita gimana ya? Atau di bidang apa gitu? Kalau aku pengen ke bagian yang bisnis gitu. Oke, pengen jadi pebisnis ya. Yeah. Oke, kalau Bibah? Pengennya kayak ngelatih public speakingnya gitu. Oke, mungkin berarti nanti kalau kuliah di ilmu komunikasi gitu mungkin ya. Ya. Oke, nah itu dia. Kalau kaitannya sama karir, maka kalian juga perlu mempersiapkan diri untuk menuju itu. Kalian mau masuk kuliah di kampus apa, jurusan apa, maka di antara yang harus kalian lakukan dari sekarang adalah mempersiapkan diri. Contoh nih, pebisnis. Pengusaha itu harus punya banyak relasi. Nah, kalau kitanya aja jarang untuk membuka diri,
minim pengalaman, dan kita malas untuk belajar, maka akan susah tuh dunia bisnis untuk kita geluti gitu ya. Termasuk dunia ilmu komunikasi. Wah, itu penting banget. Zaman sekarang ilmu komunikasi itu salah satu jurusan yang diminati anak-anak muda. Contohnya nih, kalian jadi host podcast gitu ya. Itu kan aktif hobi yang menyenangkan ya. Kalau orang-orang yang suka berkomunikasi, orang-orang yang suka di bidang ini tuh kan wah senang aja nanti bikin vlog kayak gitu ya. Bikin reels, bikin konten-konten yang kaitannya sama bidang komunikasi gitu. Maka perlu banget untuk terus mengembangkan diri, terutama bagi kalian yang masih di usia remaja, masih kelas 2 SMA. Kita kan ini ya Us, sekarang kita kan tinggalnya di boarding gitu ya Us, di pondok. Nah, kita tuh udah pernah ngelakuin pengembangan diri nggak sih Us sebenarnya? Wah, banyak banget. Sehari-hari yang kalian lakukan di SMA, di sekolah, di pondok, di asrama itu adalah bagian dari pengembangan diri semua. Contoh misal dari hal yang paling sederhana, kalian di KBM nih di kelas, kalian sering kan dapat tugas-tugas yang diminta untuk presentasi. Kalian diajak melakukan proyek keluar, kalian kegiatan sosial masyarakat di SD, pernah nggak? Pernah. Kalian ngajar TPQ, pernah? Pernah. Atau di KBM kan kalian membuat slide PPT, bahkan kalian diminta bikin konten, bikin video, terus kalian disuruh presentasi. Sering apa jarang? Sering termasuknya ya. Nah, itu bagian dari pengembangan diri, itu baru di bidang KBM aja. Belum lagi kalau di asrama. Asrama kan kalian kalau akhir pekan ada muhadoroh. Itu bagian dari cara kalian untuk mengembangkan ilmu komunikasi juga. Kalian belajar berpidato, belajar public speaking, belajar untuk luas berbicara di depan para audiens. Kalian ada juga pensi, ya enggak? Nah, pensi juga meningkatkan keterampilan diri kalian di bidang seni. Kalian belajar untuk mengeksplor diri kalian, untuk bisa mengekspresikan bakat-bakat kalian. Terus ada apa lagi, coba program apa yang kalian udah ikutin? Ekskul kita ada ikut Oke, beberapa. kalian ikut ekskul apa? Kita ada ikut ekskul pasus, ekskul handicraft juga Oke. setiap hari Rabu. Oke, kalau Bibah ikut apa? Ikut apa ya? Kalau bela dirinya Bibah ikut apa? Ikut pencak silat dong. Ya, silat. Oke, ikut handicraft juga. Ikut. Nah, itu juga bagian dari pengembangan diri, bahkan ada ekskul konten kreator di sekolah kita gitu ya. Nah, dari semua ekskul yang ada, dari semua program yang ada, itu juga bagian dari cara kita berkembang. Contoh yang lain adalah organisasi. Kalian adalah anak organisasi. Via ikut apa? Ikut OSIS. Pengurus di sekolah. OSIS. Kalau Bibah pengurus DA. Dewan Ambalan. Nah, berkegiatan di organisasi itu juga melatih kita untuk berkembang. Contohnya apa? Misal di organisasi ada rapat, kalian berani untuk mengemukakan pendapat, ya kan? Terus ketika kegiatan, kalian nanti mengajukan surat kemana? Kalian kan juga belajar komunikasi di situ. Kalian mengelola kegiatan untuk adik-adik SMP, pernah ya? Nah, itu kalian juga belajar untuk menjadi pemimpin di situ, gitu ya. Jadi semua yang kalian ikuti selama ini di pondok itu bagian dari self development. Cuma kadang kalian nggak sadar aja, ya nggak? Apalagi kalau ada tugas-tugas project, mungkin yang ada di benak kalian pertama adalah apa? Kalau diajak bikin project, Pusing dulu. pusing, Kan. Udah pusing duluan. capek gitu ya, ya kan? P5 gitu ya. Wah, itu emang padat. Nah, tapi di sisi lain, di sisi pusingnya kalian ada banyak banget manfaat yang kalian dapatkan. Ada nggak sih program sekolah yang mendukung buat self development? Nah, Program sekolah SMIT. Oke, itu tadi yang barusan kita bahas itu semua mendukung self development, gitu ya. Program harian, program ekskul, KBM, asrama, gitu ya. Cuman tadi mungkin yang belum disebutkan, diantaranya ada ini salah satu program unggulannya SMIT, ada program namanya CLDP singkatannya ya, atau Career and Leadership Development Program ya. Kita biasa menyebutnya CLDP. CLDP itu ngapain aja, coba yang kalian ingat? Yang pertama ada seminar dari para orang tua wali santri yang diundang. Oke. Ada Membahas tentang apa itu? tentang karir. Tentang karir, betul. Ada career sharing session atau career class. Ada lagi yang pekanan kalian ketemu sama coach. Itu ngapain? Kan ada coaching pekanan ya, coaching pekanan. Kalian ditanyain gimana kabarnya, gimana sejauh ini sudah
ini belum, udah mantep belum sama cita-citanya, udah mantep belum sama jurusan yang nanti akan diambil gitu ya, kaitannya sama rencana kalian di masa depan gitu ya. Ada juga leadership trainingnya, kalian dilatih untuk menjadi pemimpin di program itu seperti kemah kemarin Galata Camp ya, diantaranya itu kan juga banyak kegiatan-kegiatan yang mengasah kepemimpinan. Ada juga kunjungan kampus yang ini bahkan kalian sudah melakukan ketika kelas 10. Kalian kunjungan kampus kemana kemarin? Ke Undip Ke sama Undip. UNES. Oke, Undip sama UNES. Ke fakultas apa? FISIP FISIP dan FK. FK kedokteran, sama di UNES di FIPP ya. Ya. Fakultas Ilmu Pendidikan ya dan Psikologi gitu. Nah, ada kunjungan kampus. Jadi kalau kita di sekolah sehari-hari bicara tentang cita-cita, jurusan, kampus gitu, tapi kalian sendiri masih belum ada gambaran gimana sih nanti dunia kampus, maka kalian diajak langsung untuk kunjungan kampus. Maka kemarin pas kunjungan kita ngobrol langsung sama dosen di sana, membuat forum ya. Ngobrol langsung sama mahasiswa sana, sharing-sharing seputar beberapa jurusan, sharing-sharing seputar organisasi di kampus. Nah, itu juga bagian dari mengantarkan siswa untuk menggapai cita-citanya. Kayak gitu. Maka namanya Career and Leadership Development Program. Gitu. Jadi ada gambaran gitu ya, Us? Iya, ada gambaran. Kalian pas diajak ke Undip atau UNES kemarin, kalian jadi kerasa pengen kuliah nggak? Iya, tapi Pengen takut. Ah? Oh, takut. Kenapa takut? Soalnya kan kalau misalkan sekarang kan kata Ustazah Sina tadi ilmu komunikasi kan banyak yang minat. Jadi takutnya semakin banyak saingan kan semakin kecil persenan untuk Oh, diterima gitu. kecil kemungkinan. Oke, nggak apa-apa. Ya memang sih jelas kok bicara saingannya banyak ya pasti banyak kayak gitu ya. Cuman kan nggak ada kata menyerah sebelum mencoba gitu ya gitu. Maka kalau kemarin kalian diajak kunjungan kampus pasti rasanya ih enak banget ya kayaknya jadi mahasiswa asik ya kayak gitu. Pasti ada perasaan-perasaan gitu udah pengen banget nanti kalau aku kuliah di sini kayaknya asik banget, dosen-dosennya kok ramah-ramah banget kemarin, kakak-kakaknya wah keren-keren kayak gitu. Nah, tujuannya itu biar membuat kalian tuh semakin dekat sama cita-cita kalian. Ada lagi nggak sih Us program-program sekolah lainnya yang bisa buat ngembangin dirinya kita sendiri? Oke, ada banyak banget ya. Tadi selain yang sudah disebutkan, ada beberapa yang terlewat memang. Yang pertama ada bilingual ya, program bilingual. Maka kalian ada English Day gitu ya. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan yang kaitannya sama pembiasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Terus ada juga tahasus. Nah, ini juga bisa mengembangkan diri kalian di bidang tahfidz karena sekolah kita adalah sekolah pondok tahfidz ya, PPTQ SMA ITH Salam. Maka ada sarana untuk santri-santri yang ingin menyelesaikan hafalannya sampai 15 juz, sampai 30 juz itu difasilitasi sama sekolah lewat program tahasus gitu. Ada juga bimbingan OSN sama bimbingan KTI. Maka kalau dari tadi kita bicara tentang ekskul, tentang organisasi ya, ada juga program-program yang bisa untuk support kalian di bidang akademik. Kita ada bimbingan OSN yang dilakukan setiap sepekan sekali untuk anak-anak tertentu dengan bidang kepakarannya masing-masing. Ada juga bimbingan karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir kalau program-program lain itu berarti life skill ya. Ada juga yang tadi belum disebutkan, ada program BPI atau Bina Pribadi Islami. Kalian kan setiap Selasa sore agendanya apa? Melingkar ya, melingkar BPI bersama pembinanya masing-masing. Di situ ada penanaman karakternya juga. Kalian bisa lebih menguatkan dan bisa mengembangkan selain wawasan keislaman juga penanaman karakter di situ. Kalian juga diingatkan tentang ibadah hariannya. Kalian berlatih untuk bisa kultum. Kalian juga di sana ada sesi diskusi dengan pembimbing dan teman-teman. Nah, itu semua baik untuk pengembangan diri. Bahkan kalau di SMA IT kelas 11 seperti kalian ini ditargetkan bisa mengisi BPI untuk adik-adik SMP. Ya kan? Biba sama Via ngisi BPI juga. Ya. Karena kelas 11 kita target untuk bisa menjadi pembimbing BPI untuk anak-anak SMP. Ya ini juga bagian dari belajar gitu. Sekolah dari unit BPI menyiapkan materinya, menyiapkan konten, kalian diajarin, kalian dibedah materinya, dibedahin ke kalian ya biar tahu materinya gimana, dan nanti Jumat pagi kalian yang mengajarkan itu ke adik-adik SMP. Nah, itu bagian dari proses yang mahal banget menurut saya Sina ya. Karena nggak banyak didapatkan di sekolah-sekolah lain, tapi didapatkan di sini gitu. Apa sih Us motivasi dari Ustadzah buat kehidupan sehari-hari?
Oke, kalau ditanya motivasi banyak banget ya. Maksudnya kalau bicara tentang mungkin tokoh yang menginspirasi itu ada banyak banget. Tapi kalau motivasi utama ya adalah biar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat kayak gitu. Karena kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain, buat masyarakat, buat lingkungan gitu ya. Nah, motivasinya ingin bermanfaat kayak gitu. Kalau kaitannya sama program-program sekolah, motivasinya apa? Ya motivasinya bisa memberikan pengalaman belajar terbaik buat siswa. Motivasinya ingin menjadikan program-program sekolah itu benar-benar jadi bagian untuk siswa itu bisa menggapai mimpi-mimpinya, bisa berproses dengan proses terbaik kayak gitu. Maka motivasinya kalau di sekolah adalah kalian sendiri gitu. Gimana biar kalian itu bisa menjadi pribadi yang bermanfaat kelak. Belajarnya di mana? Ya di pondok. Kayak gitu kan, gitu. Jadi itu ya motivasinya untuk bisa menjadi pribadi bermanfaat. Motivasinya kalau program sekolah adalah biar kalian bisa mendapatkan proses dan pengalaman belajar terbaik kayak gitu. Biar nanti pas lulus SMA kalian beda kayak gitu. Bedanya apa? Kalian gak gagap dengan lingkungan baru yang kalian datangi. Nah, terus pesan Ustadzah tuh apa buat kita, buat penonton juga, biar kita tuh tetap konsisten dengan self development itu. Oke, biar konsisten untuk selalu mengembangkan diri, Iya. gitu ya. Ya pesannya adalah kalian ingat tujuan hidup kalian. Dah itu aja cukup sebetulnya. Selama kalian ingat tujuan hidup kalian, tujuan mulia ya tentunya ya. Tadi yang udah kita bahas ya, untuk bermanfaat, untuk menjadi manusia terbaik, untuk beribadah sama Allah. Kita kan diciptakan tuh tujuannya apa? Untuk beribadah sama Allah kan. Nah, selama tujuan-tujuan hidup kita itu benar, tujuan-tujuan mulia, maka kalian cukup ingat tujuan itu, maka insya Allah kalian akan konsisten. Pasti akan istiqomah. Karena apa? Karena kalian ingat, oh ya, aku mau begini. Oh ya, aku mau jadi ini. Aku harus bisa target ini nih di usia sekian, gitu kan. Dengan mengingat tujuan itu, kalian pasti akan terus punya spirit, terus punya semangat untuk mengembangkan diri sehari-hari. Oh, aku mau begini nih, besok mau jadi pengusaha sukses. Oh, aku besok mau jadi presenter. Oh, aku besok pengen punya akun YouTube sendiri misal. Oh, aku besok mau bermanfaat di bidang apa misal. Oh, ya udah, berarti hari ini aku harus belajar itu, gitu kan. Atau teman-teman kita yang aku harus selesai hafalannya 30 juz, maka dia sehari-hari pasti punya spirit untuk murojaah. Kayak gitu ya. Dengan kita mengingat tujuan hidup, maka insya Allah sehari-hari kita nggak akan kekurangan spirit untuk terus berkembang. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita harus semangat untuk berproses dan berkembang. Wah, seru banget ya obrolan kita kali ini. Terima kasih untuk Ustadzah Sina yang Sama-sama. telah membagi ilmu tentang self development. Buat kalian yang penasaran episode berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Kita bakal balik lagi dengan topik-topik seru lainnya. Dan buat kalian yang mau join bareng SMA IT Asalam, kita masih buka pendaftaran loh. Obsesi, obrolan seru santri. Kita pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.